Pernah kebayang nggak kalau sebuah penemuan jenius yang harusnya buat kebaikan semua orang malah jatuh ke tangan yang salah? Hari ini kita bakal telusuri gimana Gundala lahir, di mana mimpi seorang ilmuwan tentang energi gratis justru memicu kekuatan yang luar biasa sekaligus malapetaka besar. Ini tuh kisah tentang ambisi, pengkhianatan, dan gimana caranya seorang pahlawan lahir dari petir. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua cerita kita. Berapa sih harga sebuah penemuan besar? Apa jadinya kalau ide brilian yang niatnya mau nyelamatin dunia malah jadi ancaman terbesarnya? Ini bukan cuma pertanyaan filosofis loh. Ini adalah dilema nyata yang bakal dihadapi pahlawan kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, semua ini berawal dari satu orang. Seorang pemuda jenius bernama Sanjaka. Dia bukan mahasiswa fisika biasa. Dia punya ambisi yang kalau aja berhasil, bisa mengubah nasib seluruh planet ini. Dia lihat dunia kita butuh banget energi, dan dia yakin dia punya solusinya. Coba deh bayangin, Sanjaka ini ngefans banget sama Nikola Tesla, dan dia pengen ngelanjutin mimpinya. Ngasih energi gratis buat semua orang. Rencananya, bikin bola petir buatan, semacam bola plasma stabil yang bisa nangkep dan nyimpan listrik langsung dari atmosfer. Ini bukan sekedar bikin baterai yang lebih canggih, ini tuh revolusi. Tapi ya gitu, dunia belum siap. Dosen-dosennya, para investor, semua nolak. Dianggap cuma mimpi kosong anak muda yang naif. Tapi, di saat semua orang ragu, ada satu orang yang melihat potensi. Atau mungkin lebih tepatnya, melihat sebuah peluang buat kepentingannya sendiri. Dan orang inilah yang bakal mengubah mimpi Sanjaka jadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Nah, disinilah dua dunia yang beda banget ini bertabrakan. Di satu sisi, ada Sanjaka, si idealis tulen, yang mimpinya cuma buat dunia jadi lebih baik. Terus, di sisi lain, muncul Pengkor, seorang miliarder yang punya agenda terselubung karena dendam masa lalu. Niat baik, ketemu ambisi gelap. Wah, ini resep buat kekacauan kan? Dan inilah akar dari dendamnya Pengkor. Ayahnya itu ilmuwan hebat, tapi dijebak, dikambing hitamkan, terus dipenjara sama pejabat korup setelah risetnya disabotase. Jadi buat Pengkor, sains itu bukan buat kemanusiaan. Sains itu alat buat ngerebut kekuasaan dari sistem busuk yang udah menghancurkan keluarganya. Pas dia lihat Sanjaka, dia mikir, sejarah nggak boleh terulang lagi. Dengan suntikan dana dari Pengkor, mimpi Sanjaka selangkah lebih dekat jadi kenyataan. Mereka kerja di fasilitas penelitian tua milik ayah Pengkor, dan akhirnya mereka berhasil. Ada terobosan besar. Tapi apa yang mereka temukan itu bukan sekedar fisika. Ini sesuatu yang lain sama sekali. Di lab terpencil itu, keajaiban beneran terjadi. Bola petir yang mereka ciptakan itu stabil, dan stabilnya permanen. Ini jelas melanggar semua hukum fisika yang mereka tahu. Mereka bingung banget, sampai akhirnya sadar satu kebenaran yang mengejutkan. Benda itu bukan cuma energi, benda itu hidup. Ternyata itu sebuah AI dari planet asing bernama Krons, yang wujudnya plasma. Karena penasaran banget, Sanjaka nekat deketin bola plasma itu. Dan dalam sekejap, hidupnya berubah selamanya. Dia kesetrum hebat, langsung pingsan. Tapi ini bukan kecelakaan loh. AI alien di dalam bola itu ternyata lagi memilih. Dia lihat ada kebaikan murni di hati Sanjaka, dan akhirnya mutusin buat menyatu sama dia, menulis ulang kode genetiknya, dan menjadikan Sanjaka wadah bagi kekuatan kosmik yang luar biasa. Pas Sanjaka sadar, wow, dunia rasanya jadi beda banget. Tiba-tiba dia bisa dengar sinyal wifi, bisa ngerasain listrik ngalir di dalam tembok, dan semua obrolan di internet itu kayak jutaan bisikan di kepalanya. Belum lagi ada percikan listrik di ujung jarinya. Ini bukan anugerah, ini kayak serangan sensorik total yang bikin kewalahan. Dia panik, ngerasa kejebak di dalam tubuh yang gak dia kenali lagi. Nah, sementara Sanjaka lagi berjuang sama kekuatan barunya yang aneh ini, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap. Justru karena kemampuannya yang baru ini, dia nggak sengaja ngebongkar rahasia paling gelap dari si penyandang dana, Pengkor. Mimpi indah Sanjaka sebentar lagi bakal jadi mimpi buruk. Jadi, dengan kemampuan telepatinya, Sanjaka bisa ngebaca data Pengkor, dan disitulah dia nemuin rencana induk yang mengerikan ini. Pengkor ternyata main dua kaki. Ke kelompok separatis, dia janjiin senjata super. Ke pemerintah yang korup, dia tawarin monopoli energi. Tujuannya cuma satu, bikin kekacauan total biar dia bisa bangkit dari puing-puing sebagai penguasa baru. Mimpi Sanjaka soal energi gratis udah diubah jadi mesin perang. Penemuan mengerikan ini jelas menghancurkan tim mereka dari dalam. Kalian bisa lihat kan, ada perpecahan soal tanggung jawab di sini. Agus, dia pragmatis aja mikirnya, ya udah, tugas kita kan cuma bikin teknologinya, bukan ngendaliin.
Beda lagi sama Wulan, dia ngerasa lebih bertanggung jawab. Kita harus ubah desainnya biar nggak bisa jadi senjata. Tapi Sancaka bebannya paling berat. Dia yang bikin, jadi dia yang ngerasa bertanggung jawab penuh atas semua ini. Waktu untuk berdebat udah habis. Pengkor datang ke laboratorium mereka bukan buat diskusi, tapi buat mengambil alih. Dia sita prototipe bola plasma itu dan dengan dingin mecat seluruh tim. Buat Pengkor, para ilmuwan ini cuma alat, dan tugas mereka sekarang udah selesai. Konsekuensi dari penemuan mereka kini sepenuhnya ada di tangan Sang Dalang. Dan semuanya terjadi cepet banget. Hari pertama, Pengkor ambil prototipe. Cuma selang 2 hari, meriam plasma udah di tangan separatis. Di hari kelima, serangan pertama dilancarkan. Dan di hari ke-6, perang saudara skala penuh melanda negeri. Senjata yang lahir dari mimpi Sancaka untuk ngasih energi gratis, sekarang malah membakar kotanya sendiri. Sancaka dan timnya cuma bisa nonton dengan ngeri waktu ciptaan mereka jadi mesin pemusnah massal. Di tengah keputusaan, Sancaka akhirnya sadar satu hal. Kalau penemuannya yang jadi penyebab perang, maka dia juga yang harus jadi solusinya. Dengan bimbingan dari AI alien di dalam dirinya, dia mutusin buat turun tangan. Tapi, bukan lagi sebagai ilmuwan, melainkan sebagai kekuatan super. Bisa dibilang, Sancaka sang ilmuwan telah mati. Dari api peperangan yang secara nggak langsung dia ciptakan sendiri, sebuah identitas baru kini harus lahir. Ini udah bukan lagi soal riset, ini soal tanggung jawab. Sancaka jadi satu-satunya orang yang berdiri di antara 2 pasukan yang saling berperang dan 1 senjata super yang gak stabil buatan Pengkor. Senjata itu sekarang jadi begitu kuat sampai mengancam akan melelehkan semua yang ada di sekitarnya, termasuk penciptanya sendiri. Dia harus menghentikan semua pihak. Di puncak kekacauan, Sancaka gak cuma melawan senjata, tapi juga melawan ideologi kebencian. Dia berhadapan sama seorang militan yang siap mati demi kehancuran. Dalam pertarungan klimaks, Sancaka berhasil menetralisir ledakan plasma. Tapi, di momen yang paling menentukan, dia bikin pilihan yang nggak terduga. Dia malah nyelamatin nyawa Pengkor, orang yang memulai semua ini. Ngebuktiin kalau dia lebih dari sekedar senjata. Lalu, sebelum dunia bisa melihat wajahnya, dia lenyap. Dunia langsung gempar. Siapa sosok misterius berzirah listrik yang menghentikan perang? Media dan militer menjulukinya Gundulo, kata dari bahasa Jawa untuk petir. Lucunya, mereka nggak sadar kalau pahlawan yang mereka bicarakan itu duduk di antara mereka, dengerin semua spekulasi itu. Pas Sancaka, Agus, dan Wulan lagi nonton berita, teman-temannya bercanda sambil benerin nama itu. Bukan Gundolo, tapi Gundala Putra Petir, sebuah nama yang gagah, yang kedengerannya kayak legenda. Sancaka cuma bisa senyum tipis, mendengar kelahiran identitas barunya dari mulut teman-temannya sendiri. Dan kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kisah Sancaka ini nggak ngasih jawaban yang gampang. Jadi waktu sains jadi senjata, siapa yang bertanggung jawab? Apakah si pencipta, penggunanya, atau sistem yang mendorong seseorang kayak Pengkor ke jalan balas dendam? Asal-usul Gundala ini jadi pengingat bahwa setiap penemuan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Sebuah beban yang kini harus dipikul oleh sang putra petir. Oke, kali ini kita akan bedah sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang ambisi seorang ilmuwan, kerakusan korporasi, dan gimana pencarian energi bersih malah melahirkan seorang pahlawan super. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Semuanya berawal dari seorang mahasiswa fisika brilian bernama Sancaka. Mimpinya, wah besar banget. Dia mau menyelesaikan pekerjaan salah satu ilmuwan terhebat, Nikola Tesla. Tujuan Sancaka itu mulia banget. Dia mau menciptakan bola petir buatan, bayangin, sebuah baterai super bersih dan revolusioner yang bisa jadi sumber energi untuk seluruh dunia. Sayangnya, ide sehebat itu dianggap terlalu gila. Semua investor menolaknya mentah-mentah. Tapi, ada satu orang yang melihat potensi di balik ide itu. Seorang miliarder misterius bernama Pengkor yang langsung menawarkan dana tak terbatas. Terdengar bagus kan? Tapi tunggu dulu. Niatnya ternyata jauh dari kata tulus. Nah, disinilah kita lihat 2 dunia yang bertabrakan. Sancaka, seorang idealis yang didorong oleh kemanusiaan. Sementara Pengkor, dia digerakkan oleh dendam. Dendam pribadi yang mendalam terhadap pemerintah yang telah memenjarakan ayahnya, seorang ilmuwan jenius yang nasibnya tragis. Kalimat ini adalah kunci dari semua amarah Pengkor. Rasa sakit karena melihat ayahnya disia-siakan oleh negaranya sendiri, itulah yang jadi bahan bakar dendamnya.
Dan inilah yang mendorong dia untuk memanipulasi penelitian Sancaka demi tujuannya sendiri. Oke, sekarang kita pindah ke laboratorium tempat semua keajaiban dan kengerian terjadi. Di fasilitas penelitian milik Pengkor, Sancaka sedang meneliti sebuah bola petir alami yang aneh. Anehnya, bola petir ini terasa seperti hidup. Dan dalam satu momen yang sangat mengejutkan, eksperimennya kacau balau. Atau mungkin justru berjalan persis seperti yang diinginkan oleh bola petir itu. Komputer lab tiba-tiba diretas, muncul pesan "mendekatlah", dan sedetik kemudian bola itu menyambar Sancaka. Dia langsung pingsan. Waktu Sancaka sadar, dia udah ada di rumah sakit. Tapi dia bukan lagi manusia biasa. Dia bisa merasakan medan listrik, mengakses internet cuma dengan pikiran. Bahkan ada suara aneh di kepalanya. Dia telah menjadi inang bagi bola petir itu, yang ternyata jauh lebih rumit dari yang pernah dia bayangkan. Jadi, suara di kepalanya itu memperkenalkan diri. Ternyata, itu adalah kecerdasan Kranz, sebuah AI alien super kuno. Entitas ini kabur dari dunianya untuk menyelamatkan ilmunya dari kehancuran. Dan dia memilih Sancaka sebagai wadah yang pantas, karena niat Sancaka yang murni. Sejak saat itu, sang alien mulai mengajarinya cara mengendalikan kekuatan barunya. Dengan bantuan si alien, Sancaka akhirnya berhasil. Dia sukses menciptakan bola petir buatan yang stabil di lab, tapi pada saat yang bersamaan, kekuatan mental barunya justru mengungkap sebuah kebenaran yang sangat-sangat mengerikan tentang Pengkor. Ternyata, rencana Pengkor itu bukan cuma soal balas dendam. Oh, jauh lebih licik dari itu. Dia diam-diam mempersenjatai pemberontak, sambil di sisi lain menawarkan teknologi ke pemerintah. Tujuannya, mengadu domba keduanya, menciptakan perang saudara yang dahsyat, lalu dia akan muncul sebagai pahlawan penyelanat. Gila kan? Pengkor pun akhirnya berhadapan langsung dengan Sancaka. Dia mencoba merayu Sancaka, bilang kalau semua ini dia lakukan untuk melindungi para jenius seperti Sancaka, agar tidak bernasib sama seperti ayahnya atau bahkan Nikola Tesla. Setelah itu, dia langsung merebut alat ciptaan Sancaka. Dan terjadilah. Rencana Pengkor berjalan mulus, perang saudara pecah di mana-mana. Dan ironisnya, perang itu dipicu oleh teknologi yang diciptakan Sancaka untuk perdamaian. Sancaka hancur. Dia merasa sangat bersalah dan bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Akhirnya, dia mengambil keputusan besar. Dia harus menggunakan kekuatannya untuk menghentikan perang yang dia mulai tanpa sengaja. Dia pun terbang ke tengah medan perang. Dia berusaha menjadi penengah. Dia melindungi jet pemerintah, tapi juga melindungi warga sipil dari pihak separatis. Dia meretas semua jaringan komunikasi untuk memohon gencatan senjata. Tapi di tengah kabut perang, niat baiknya salah diartikan. Dia malah dianggap ancaman baru oleh kedua pihak dan ditembaki habis-habisan. Seakan masalah belum cukup, di markas Pengkor, senjata super ciptaan Sancaka mulai tidak stabil. Energi yang dihasilkannya terlalu besar untuk dikendalikan dan mengancam akan meleleh, yang bisa menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Bencana besar di depan mata. Disinilah puncaknya. Sancaka harus menghadapi Pengkor langsung di inti senjata. Dan anehnya, mereka bersama kepala ilmuwan Pengkor terpaksa harus bekerja sama untuk mencegah bencana total. Musuh bebuyutan harus jadi kawan sementara. Dan di momen krusial ini, Sancaka mengucapkan kembali kata-kata yang pernah diucapkan Pengkor kepadanya. Sebuah ironi yang pahit. Dia menegaskan bahwa sekarang ini adalah bebannya sendiri. Lalu dia maju sendirian untuk menghadapi ancaman terakhir. Setelah pertempuran yang sengit, Sancaka berhasil menahan ledakan dan menyelamatkan banyak sekali nyawa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pengkor terluka parah dalam insiden itu. Tanpa mengungkapkan identitasnya, Sancaka memastikan Pengkor ditemukan oleh pihak militer. Jadi gimana akhir dari semuanya? Sancaka memilih jadi pahlawan tanpa nama, melanjutkan proyek energinya dalam skala kecil. Pengkor ditangkap dan divonis seumur hidup. Tapi dia bersumpah perjuangannya belum selesai. Dan yang terpenting, nama baik ayah Pengkor akhirnya dibersihkan oleh Sancaka. Keadilan ditegakkan, tapi batas antara pahlawan dan penjahat jadi terasa sangat tipis. Sementara itu, di luar sana, media dan publik heboh. Siapa sebenarnya sosok berbaju zirah misterius yang tiba-tiba muncul dan menghentikan perang? Semua orang butuh nama untuk pahlawan baru mereka ini.
Dan lucunya, di sebuah warung kopi, teman-teman Sancaka yang sama sekali tidak tahu apa-apa, dengan santai nyeletuk dan menciptakan sebuah nama. Gundala Putra Petir, katanya. Terdengar gagah dan Indonesia banget. Sancaka, yang duduk di sebelah mereka, hanya bisa tersenyum tipis. Sebuah nama legendaris baru saja lahir. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang penting banget. Kalau kejeniusan berhasil menciptakan kekuatan yang luar biasa, siapa yang sebenarnya paling pantas untuk memegangnya? Si idealis yang naif? Si korban yang penuh dendam? Atau negara itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin sama relevannya di dunia kita sekarang. Cemerlang, nyalakan harapan, mencari solusi demi kehidupan. Ilmu terangkai, menembus batasan, cahaya baru, wujud impian. Dengan kilat dan semangat membara, pelindung bangkit, hancurkan jelaga. Besar takkan sirna. Arus energi dalam genggaman terasa nyata di setiap urat. Kekuatan melesat tak terhingga, menjelajah awan, bumi pun cerah. Dengan kilat dan semangat membara, hancurkan jelaga. Kebaikan bersuara, lawan angkara. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Pilihan sulit, berkorban jiwa demi sesama, tak ada dusta. Lawan yang bengkok, siasat durjana, berdiri teguh demi semua. Dengan kilat dan semangat membara, pelindung bangkit, hancurkan jelaga. Kebaikan bersuara, lawan angkara. Tanggung jawab besar, takkan sirna. Jiwa sang petir berkobar abadi, terbang tinggi, jaga negeri untuk keadilan abadi berseri.